Oke, selamat pagi teman-teman mata kuliah kecerdasan buatan semuanya. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian mendengarkan suaranya Bu Monica yang menyampaikan materi. Ya, di sini saya Vincent. Ya, kali ini kalian mendengarkan suara saya, mendengarkan penjelasan saya mulai dari week ke-12 hingga ke-14 besok. Sehingga supaya kalian tidak bosan ya mendengarkan suaranya Bu Monica terus di sini. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang machine learning dan juga algoritma genetika. Mungkin nanti untuk machine learning saya hanya menjelaskan sekilas gitu ya, karena kenapa yang utama adalah yang mau kita bahas pada kali ini adalah tentang algoritma genetika. Ya, sebelumnya kita masuk dulu ke machine learning. Apa itu machine learning? Kalau disingkat ML, bukan yang lain ya, ML yang lain ya teman-teman ya, tapi ini machine learning ya. Kita pecah-pecah aja kata-katanya gitu ya. Yang pertama mesin itu ya mesin itu sendiri gitu ya, tapi kalau di dunia teknik informatika berarti mesin yang dimaksud adalah komputer ya. Kemudian kalau learning itu berarti belajar gitu ya, tapi di sini improving performance, peningkatan performa dengan pemberian tugas ya, berdasarkan experience dan juga example ya, maksudnya belajar dari pengalaman ya. Sama seperti di sini ya, komputer itu kan benda mati di sini, dimana benda mati untuk belajar ya otomatis butuh bimbingan dari kita ya, bimbingan dalam tanda kutip dari manusia ya. Sama seperti kalau anak yang baru lahir gitu ya, baru lahir ke dunia, apakah dia langsung bisa berjalan, apakah langsung bisa ngomong gitu ya, dan seterusnya? Pasti tidak gitu ya, perlu bimbingan dari orang tua. Di sini ada proses learning dari mana? Learning dari pengalaman ya, bagaimana belajar berjalan, ngomong gitu ya, ini Ibu Ani gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu pasti ada orang tua yang membimbing ya. Dari pengalaman itu anak menirukan sehingga dia akan pandai berbicara. Nah, seperti itu. Di sini ya, daripada seorang programmer itu menuliskan secara eksplisit rule bagaimana untuk menyelesaikan suatu problem ya, di sini lebih baik suatu programmer itu menginstruksikan komputer untuk belajar dari pengalaman atau belajar dari contoh yang ada, sehingga nantinya di perkembangan yang akan datang, di zaman yang akan datang, programmer itu tidak akan banyak lagi waktu untuk ngoding gitu ya. Karena kenapa? Karena komputer itu bisa belajar sendiri. Jadi misalkan ada suatu kasus ya, programmer itu hanya memberikan instruksi aja gitu ya ke komputernya. Instruksinya berupa apa? Ya berupa coding juga sih, tetapi tidak akan seribet atau sekompleks jika dia melakukan coding secara manual gitu ya. Makanya kan kalian kenal di sini gitu ya kan, bagi kalian yang berkecimpung di dunia AI, mungkin ngambil mata kuliah information retrieval ataupun mengambil mata kuliah PCD, pengolahan citra digital, atau mungkin mengambil mata kuliah pengenalan pola di sini. Nah, kalian kan apalagi misalkan kalian menggunakan bahasa pemrograman Python ya, Python di sini banyak library yang ada yang bisa digunakan secara gratis, jadi tinggal panggil gitu ya. Yang mungkin kita berpikiran ya awalnya bukan, oh ini codingnya ini bakalan mumet, ini di sini bakalan pusing di sini, tapi dengan library yang ada ya, kita tinggal memanggil di sini, kita tinggal memberikan instruksi. Oke, ini komputer kamu belajar dari library ini ya. Nah, silahkan di situ. Nah, seperti itu contohnya. Di berbagai kesempatan ya, program komputer itu lebih baik daripada programmer.
contoh nyatanya adalah kalau di dalam permainan game. Game sederhana aja, misalkan game catur gitu ya, chess gitu ya. Kalau kita pilih level permainannya yang hard gitu ya, atau yang expert di sini, bahkan seorang grandmaster pun gitu ya akan kesulitan mengalahkan komputer. Padahal komputer itu adalah buatan manusia, tapi manusia bisa kalah dengan komputer di sini. Ya, kemudian apalagi contohnya misalkan kecepatan berhitung. Dia dalam menghitung suatu bilangan misalkan akar 1324. Nah, misalkan kalau manusia coba menghitung akar 1324 pasti membutuhkan waktu yang lama, tapi komputer bisa menyelesaikan itu dengan cepat di sini. Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, ini ya, traditional programming paradigma. Ya, kalau sebelumnya kalau kalian sebagai seorang programmer ya, pasti akan melakukan, programmer itu akan ngoding, melakukan program ya. Kemudian komputer akan menjalankan perintah yang diprogramkan oleh programmer, dia menerima input gitu ya, akan menghasilkan output di sini. Dan outputnya akan kembali lagi ke programmer, akan dievaluasi apakah sesuai atau tidak. Kalau mesin learning, masukkan input, ada output. Output ini adalah output dari sebelumnya, pengalaman yang sudah ada. Ya, kalau bahasa kerennya adalah data training gitu ya, data training di sini. Masuk ke dalam komputer, hasilnya adalah program. Nah, ini kalau paradigma kalau dari mesin learning di sini. Ya, learning paradigma atau paradigma learningnya di sini. Ya, ini mungkin kalian sudah mendapatkan di mata kuliah data mining ya, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ya, ada dua paradigmanya, yaitu supervised learning, itu bisa diibaratkan dengan teacher, ada pembimbingnya gitu ya, dan unsupervised learning tanpa teacher. Kalau supervised learning berarti suatu mesin itu butuh suatu data training gitu ya, butuh suatu data training untuk belajar, butuh pemandu di sini untuk belajar di sini gitu ya. Umumnya supervised learning itu ya tentang klasifikasi gitu ya. Kalau unsupervised learning ya belajar sendiri di sini gitu ya, belajar sendiri dari data-data yang ada, tidak ada pembimbingnya di sini ya. Ini biasanya terkait dengan proses clustering. Nah, ini mungkin yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah data mining ya. Kemudian machine learning model di sini. Nah, untuk modelnya classification atau klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan, mengkategorikan suatu data ya kemana, ke kelas tertentu, ke kelompok atau ke kategori tertentu berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada sebelumnya atau data training. Ya, misalkan contohnya adalah ada berita gitu ya, kemudian ada 3 topik berita: politik, ekonomi, dan juga olahraga. Kemudian ada berita baru yang masuk. Nah, berita baru yang masuk itu akan dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam salah satu dari 3 kategori tadi: politik, ekonomi, atau olahraga. Cara mengklasifikasikannya ya dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Ya, seperti itu. Regression ya, ini ke arah suatu prediksi gitu ya. Kemudian clustering ini hampir mirip seperti classification, tapi clustering ini termasuk unsupervised learning, sehingga tanpa data training sebelumnya dia akan mengelompokkan sekumpulan data berdasarkan kedekatan data satu sama lain di sini. Ya, contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian tiba-tiba diberikan tugas gitu ya, tugas oleh dosen kalian, silahkan membentuk kelompok
ya, membentuk kelompok jumlahnya antara 5 sampai 6 orang atau 5 sampai 8 orang bebas. Ya, biasanya kalian akan mengelompok berdasarkan apa? Berdasarkan kecocokan ya, kecocokan sifat ya, atau kecocokan cara belajar dan seterusnya, yaitu clustering. Ada association ya, association ini ya, ini terkait dengan pendapat mengelompokkan juga ya, mirip-mirip seperti pengelompokan, tapi di sini biasanya pengaplikasiannya lebih ke arah market basket analysis atau lebih ke arah transaksi penjualan. Ya, kemudian untuk machine learning metodenya ada artificial neural network, decision tree. Ini mungkin di data mining kalian sudah mendapatkan ya, mungkin algoritma yang sering kalian ketahui di sini, algoritma C45. Saya tidak tahu apakah di data mining dapat di sini. Kemudian KNN bagi yang mengambil mata kuliah information retrieval dapat di sini. Saya nggak tahu pengenalan pola mungkin dibahas juga di data mining, juga saya yakin dibahas. Bayesian, naive Bayes di data mining sepertinya saya yakin dibahas. Nah, ini genetic algorithm atau algoritma genetika yang nanti akan kita bahas, dan support vector mesin. Itu contohnya dari machine learning method. Ya, ini untuk taksonominya untuk machine learning tekniknya ya. Jadi secara umum gitu ya, kalau misalkan kita di bagian besar adalah sebenarnya machine learning itu adalah bagian kecil dari dunia artificial intelligence. Ya, kemudian untuk machine learning ya, memang paradigmanya itu hanya dua, supervised dan unsupervised. Ya, kemudian supervised itu dibagi lagi menjadi paradigmanya linear atau non-linear, yang non-linear single atau combine dan seterusnya. Kemudian yang warna kuning ini ya, ini merupakan metodenya gitu ya, metode yang sering dipakai. Sebenarnya tidak hanya metode ini saja ya, masih banyak metode-metode yang lain di sini, tapi yang di sini hanya contoh saja di sini. Kemudian bagaimana penerapan machine learning di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk ICT. Ya, ICT misalkan prediksi churn ya, berpindahnya pelanggan dari suatu operator telekomunikasi ke operator lain berdasarkan data historinya, untuk deteksi kecurangan ya, untuk rekomendasi ya, rekomendasi produk, buku, hotel, penerbangan, film dan lain-lain. Ya, misalkan kalian melakukan searching hotel gitu ya, melakukan searching hotel di, misalkan ingin mencari hotel di Bali gitu ya, pengen liburan di Bali. Nah, kemudian pasti dari situs aplikasi kalian gitu ya, pasti akan merekomendasikan berdasarkan rating yang tertinggi ataupun komentar-komentar dari customer yang sebelumnya pernah menginap di hotel tersebut gitu ya, itu akan direkomendasikan ke Anda. Contohnya seperti itu. Ya, untuk computer vision, pengenalan wajah manusia ya, di sini untuk lebih ke arah security ya, apalagi handphone zaman sekarang gitu ya, sekarang sudah memakai ini menggunakan ke arah computer vision atau face recognition. Jadi membuka layar handphone itu sekarang bukan hanya menggunakan password, angka, kata ataupun sidik jari, tapi sekarang sudah pengenalan wajah di sini. Verifikasi sidik jari, iris mata. Nah, iris mata yang mungkin kalian lihat di film-film Hollywood gitu ya, mendekatkan mata di suatu alat scan, kemudian ditentukan apakah sesuai atau tidak dan seterusnya. Kemudian OCR ya, ini aplikasinya sangat banyak sekali ya, di HP-HP Android ataupun iPhone di sini, untuk mengenali tulisan tangan, kemudian di scan, kemudian nanti akan
jadikan tulisan dalam bentuk Word gitu ya, atau dalam bentuk TXT. Untuk NLP, text proofing, pengecekan teks ada kesalahan ketik atau tidak. Di sini misalkan kalian mau pakai Google Translate ya teman-teman ya, kalian mau pakai Google Translate ada kesalahan penulisan di sini. Nah, itu akan dibenarkan oleh sistem. Text to speech ini juga ada di Google Translate, di mana kalian mengetikkan suatu teks, ada terjemahannya, kemudian bisa diucapkan ya dalam bentuk suara di sini. Dalam bioinformatics di sini deteksi penyakit, tumor, kanker, diabetes dari hasil ronsen atau pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan DNA untuk menguji ini anaknya siapa. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang algoritma genetika. Ya, sebenarnya konsepnya apa sih algoritma genetika ya? Konsepnya algoritma genetika itu mengambil dari teori evolusi Charles Darwin ya, dimana kalian tahu teori evolusi dari Charles Darwin adalah hanya individu-individu yang terkuatlah yang mampu bertahan ya, seperti semacam seleksi alam ya. Jadi hanya makhluk-makhluk hidup yang terpilih atau yang kuatlah dia yang bertahan di sini ya, seperti hukum rimba di sini ya. Yang kuat maka dia yang menguasai, yang kuat maka dia yang akan bertahan. Ya, oleh karena itu, ya makanya dasar dari algoritma genetika ini adalah pada proses perkembangbiakan, gitu ya. Bagaimana mendapatkan keturunan baru yang lebih baik daripada keturunan sebelumnya. Ya, itu dasarnya yang harus dipegang dari algoritma genetika. Ya, ini gambarannya ya, gambarannya dari proses algoritma genetika. Jadi misalkan ada sekumpulan kucing gitu ya, ada sekumpulan kucing kemudian ingin memperebutkan suatu daerah kekuasaan. Ini adalah populasi awalnya, hingga populasi akhirnya adalah seperti ini ya, dimana yang terkuatlah ya, itu dia yang akan bertahan sampai akhir di sini. Ya, yang harus kalian tahu di sini adalah algoritma genetika ini dikembangkan pada proses pencarian solusi. Ya, menggunakan pencarian acak. Ini terlihat dari proses pembangkitan populasi awalnya. Ya, di mana kita membangkitkan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Jadi sebenarnya gitu ya, sebenarnya algoritma genetika nantinya gitu ya, sebenarnya ini adalah memilih solusi yang terbaik di antara solusi-solusi yang ada di sini, menggunakan ya prinsipnya tadi, ada proses seleksi alam dalam tanda kutip gitu ya, ada proses seleksi alam di dalamnya. Ya, dengan apa? Ya, dengan seleksi, selain itu juga dengan perkembangbiakan atau perkawinan silang gitu ya, dimana nantinya ada individu yang bisa saling berpasangan untuk membentuk individu atau keturunan yang lebih baik lagi di sini. Ya, istilah penting gitu ya dalam algoritma genetika ada gen. Ya, misalkan kita di sini sebagai manusia ya, kalian di sini, kita sendiri sebagai manusia di sini pasti ada gen di dalam tubuh kita, yaitu adalah satuan dasar yang paling kecil di sini. Gitu ya. Di atasnya gen ya, di atasnya gen ada kromosom. Ya, kromosom ini gabungan dari gen-gen tadi. Kalau gen-gen tadi itu di sini membawa suatu nilai gitu ya, membawa suatu nilai atau karakter ya, karakter dari suatu individu di sini. Kemudian gabungan dari gen itu adalah kromosom. Jadi karakter-karakter tadi akan digabungkan jadi satu, membentuk suatu kromosom. Kemudian baru dari kromosom itu akan membentuk individu.
ya, akan membentuk individu yang utuh di sinilah. Individu di sini ya, kalau di dunia teknik informatika adalah solusi gitu ya, solusi yang paling mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Kemudian dari individu, sekumpulan dari individu, nah itu akan membentuk populasi. Ya, populasi itu yaitu tadi kumpulan solusi. Kalau solusi itu dianggap sebagai individu, maka populasi itu adalah sekumpulan solusi di sini. Ya, kemudian ada istilah adalah nilai fitness, seberapa baik dari individu itu. Ya, seberapa baik, karena nanti pasti ada proses yang namanya evaluasi. Nanti akan kita bahas lebih jauh di sini. Ada proses namanya evaluasi. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalkan misalkan ada suatu permasalahan gitu ya. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana menentukan ya mahasiswa mana yang berhak mendapatkan beasiswa. Nah, misalkan ada suatu perusahaan yang memberikan suatu beasiswa atau lembaga organisasi yang memberikan suatu beasiswa kepada 2 atau 3 orang mahasiswa gitu ya, otomatis dia akan melakukan proses seleksi ya, melakukan proses seleksi, kemudian melakukan evaluasi ya berdasarkan nilai fitnessnya dalam tanda kutip. Nah, nilai fitnessnya bisa apa di sini? Ya bisa dari IPK, kemudian dari nilai tes tertulis ataupun dari nilai wawancara. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Sehingga akan ditemukan individu yang terbaik atau solusi yang terbaik di sini. Oke, ini seperti yang tadi ya, yang saya sempat jelaskan sebelumnya. Nah, di sini tadi ya ada istilahnya perkawinan silang ya, atau perkembangbiakan. Itu istilahnya kalau di dalam algoritma genetika adalah istilahnya adalah crossover, dan juga nanti ada mutasi ya. Gen pun juga akan mengalami suatu mutasi ya dalam proses perkembangbiakan di sini ya. Untuk menghasilkan keturunan pasti akan terjadi mutasi. Jadi mungkin ya teman-teman ya, kalian pernah dengar nggak suatu kejadian di mana ada anak gitu ya, mungkin kalian punya teman gitu ya, kalian punya teman tetapi tidak mirip dengan orang tuanya, tidak mirip dengan papa mamahnya, atau tidak mirip dengan adiknya. Nah, kadang-kadang kita bingung ya, kamu ini anaknya siapa gitu kan, kok nggak mirip sama bapakmu, nggak mirip sama ibumu, nggak mirip sama adikmu. Nah, jangan-jangan anaknya tetanggamu ya. Nah, belum tentu teman-teman ya, karena mungkin saja dalam proses secara biologis ya, dalam proses saat proses pembuahan, pembentukan janin, perkembangan janin di dalam rahim ibu gitu ya, mungkin terjadi mutasi gen di sini ya, terjadi mutasi gen. DNA-nya sama gitu ya, DNA-nya sesuai bahwa dia adalah anak dari orang tuanya, tapi mungkin bentuk wajah, sifatnya, nah itu akan berbeda juga di sini ya. Itu gambarannya dari mutasi di sini ya. Tadi ya, individu kumpulan dari kromosom. Individu ini menyatakan satu solusi yang penting ya. Misalkan ada contoh tentang TSP atau traveling salesman problem ya, dimana traveling salesman problem ini adalah misalkan ada suatu orang gitu ya, ada suatu orang yang mau menjelajahi tiap titik-titik yang ada. Misalkan contohnya ini ya, contoh yang ada di slide ini, mau menjelajah titik-titik yang ada dimulai dari angka 1, endingnya bebas, yang penting dia berhasil menjelajah ke semua titik tanpa kembali ke titik yang sudah dijelajahi sebelumnya. Nah, ini contohnya, contoh solusinya atau individunya ya. 1, 3, setelah ketiga ke 5 dulu, setelah ke 5 ke 7, ke 6, ke 4,
baru kedua. Ya, mungkin kalian menemukan suatu solusi atau individu lain dari 1 ke 2 dulu, ke 4 dulu, kemudian ke 6, ke 7, ke 5, baru ke 3. Nah, ada 2 solusi di sini, tapi solusi mana yang terbaik? Ya, itu ya nanti harus kita hitung lagi di sini ya, menggunakan algoritma genetika. Contohnya adalah seperti itu gambarannya ya, sebelum nanti masuk ke contoh yang lebih detail. Ya, ini tadi gambarannya. Gen itu bagian terkecilnya. Dalam gen, kumpulan gen membentuk kromosom, kumpulan kromosom membentuk individu, kumpulan individu akan membentuk suatu populasi. Nah, ini tahapan-tahapan utama yang harus ada di algoritma genetika. Yang pertama adalah membangkitkan populasi awal atau inisialisasi awal dari suatu populasi. Ya, populasi tadi, ingat bahwa populasi itu adalah kumpulan individu. Individu adalah solusi, berarti kumpulan dari solusi yang ada di sini. Kemudian mengevaluasi, setelah membangkitkan populasi awal, kita akan melakukan evaluasi terhadap individunya, individu dalam populasi itu, melakukan evaluasi. Yang digunakan apa? Ya, berdasarkan nilai fitnessnya. Ya, yang digunakan adalah dari nilai fitnessnya. Mana individu yang memiliki fitness yang terbaik di sini. Sehingga oleh karena itu baru nanti gitu ya, nanti dia akan melakukan seleksi. Ya, seleksinya ini tidak harus 2 individu ya teman-teman ya, bisa lebih dari 2 gini, memilih seleksi berdasarkan nilai fitness yang terbaik. Kemudian setelah itu kita mencoba crossover ya, atau mencoba menyilangkan gitu ya, mengkawinkan gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, mengkawinkan 2 individu ini membentuk suatu keturunan yang baru. Apakah keturunan baru yang terbentuk itu hasilnya baik atau tidak? Itu nanti ada proses evaluasinya lagi, dan kemudian mutasi. Ya, setelah di crossover, dikawinkan silang ya, pasti nanti akan terjadi mutasi saat proses perkembangannya gitu ya, akan terjadi mutasi. Nah, setelah terjadi mutasi, maka akan dicek apakah populasi yang baru itu sudah merupakan solusi yang terbaik. Jika belum, maka dia akan melakukan proses seleksi lagi. Jika sudah, ya, dipastikan lagi apakah ini merupakan solusi yang terbaik. Jika iya, maka selesai. Kalau tidak, kembali lagi kita mengevaluasi individunya. Oke, ini proses seleksi ya, proses seleksi. Ya, pengertiannya adalah di proses seleksi ini individu yang lebih baik mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pemenang di sini. Ya, untuk terpilih. Kesempatan itu sebanding dengan fitness, kesempatan atau probabilitas itu sebanding dengan fitness gitu ya. Semakin besar nilai fitnessnya atau semakin baik nilai fitnessnya, maka probabilitasnya dia terpilih untuk menjadi solusi yang terbaik itu semakin besar juga. Implementasinya dapat dilakukan dengan teknik roulette wheel atau mungkin lucky wheel di sini. Ya, tapi sebelumnya berikan tiap individu porsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai fitnessnya. Kemudian putar roda beberapa kali untuk memilih individu. Nah, contohnya ini adalah roulette wheel. Ya, roulette wheel biasa ya, atau roulette wheel atau lucky wheel bisa disebut seperti itu. Misalkan ini ada panah gitu ya, dimana nanti kita gambarannya adalah nanti ini diputar gitu ya,
roda ini, roulette wheel ini akan diputar. Lah nantinya panah ini akan menunjuk individu yang mana, A, B, atau C. Ya, diputar beberapa kali. Berarti ada dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip ada unsur keberuntungan juga di sini gitu ya. Kemudian kenapa A itu porsinya di sini lebih besar ya, karena berdasarkan nilai fitnessnya. Misalkan contoh yang ada di slide ini adalah jumlah datanya itu adalah 6 ya, jumlah datanya itu adalah 6. Kemudian nilai fitness dari individu A itu adalah 3, maka 3/6 ya mendapatkan probabilitas 50%. Begitu juga untuk yang B, dia ternyata nilai fitnessnya 1 dibagi 6, probabilitasnya 17%, dan C nilainya 2, fitnessnya 2 dibagi 6, probabilitasnya 33%. Maka kalau secara gamblang saja gitu ya, kalau kita secara dinalar saja gitu ya, kalau kita ini putar rodanya, maka probabilitas individu A itu terpilih kan semakin besar ya, karena dia porsinya di sini kan sangat besar sekali. Setengah dari rodanya itu dikuasai oleh A, sehingga probabilitasnya individu A itu terpilih semakin besar, walaupun tidak menjadi jaminan. Di sini tidak menjadi jaminan sama sekali bahwa A itu akan lebih sering terpilih. Bisa jadi B yang memiliki probabilitas terkecil bahkan justru lebih sering terpilih. Misalkan diputar sebanyak 5 kali, B itu malah terpilih sebanyak 3 kali, bisa jadi. Ya, maka ya ada unsur keberuntungan juga di sini gitu ya, dalam proses seleksi menggunakan teknik roulette wheel. Nilai fitness tadi sempat disinggung ya, nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi di sini. Karena kenapa? Algoritma genetika ini sekali lagi mencari nilai fitness yang paling tinggi untuk mendapatkan individu terbaik. Kalau dari tadi kasusnya tadi TSP ya, atau traveling sales problem ya, kasusnya kan tujuan utamanya kan adalah meminimalkan jarak ya, meminimalkan jarak. Maka nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak atau total jarak yang ditempuh. Nah, ini contoh lain ya. Kalau tadi di proses seleksi sudah ada contohnya fitnessnya, ini contoh lain dari fitness. Nah, misalkan ada kromosom seperti ini gitu ya, ada 4 buah kromosom, di mana masing-masing kromosom ini terdiri dari 2 gen ya. Kemudian di sini ukurannya adalah quality-nya misalkan 4, 3, 2, 1. Kemudian fitnessnya berapa? Nilai fitnessnya ini berdasarkan rumus yang sudah ditentukan, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini nilai fitnessnya adalah quantity dibagi total nilai dari kuantitinya. Maka kalau kita jumlahkan di sini, total dari kuantitinya adalah 10. Maka nilai fitnessnya untuk masing-masing kromosom ini adalah 4/10 atau 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Nah, itu contohnya. Ya, apakah rumusnya untuk perhitungan fitness ini akan selalu seperti ini gitu ya? Belum tentu. Ya, beda kasus akan beda cara perhitungannya. Ya, kemudian crossover. Ya, crossover atau perkawinan silang di sini konsep sederhananya gitu ya. Ada one point crossover. Ya, dimana di ini adalah hanya satu titik gitu ya, satu titik untuk melakukan crossovernya di sini. Nah, misalkan contohnya ini ada 2 buah parent
ya, parent pertama dan parent kedua. Kemudian ini adalah titik crossovernya. Nah, titik ini menentukannya bagaimana. Nah, ini bisa ditentukan secara random atau mungkin ditentukan secara khusus. Ya, sekali lagi, caranya adalah cara menentukan titik mana yang digunakan untuk melakukan crossover ini ya tergantung dari kasusnya yang diminta. Ya, contohnya misalkan untuk kasus ini adalah di titik ini. Maka kemudian dilakukan crossover, jadi gen-gen ini itu akan berpindah ke parent atasnya dan gen-gen yang ini akan berpindah ke parent bawahnya sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk keturunan yang baru. Ya, untuk keturunan yang baru nilai gennya dalam suatu kromosom adalah seperti ini. 00, 00, 01 dan seterusnya. Karena terjadi persilangan di sini. Persilangan gen. Atau ada endpoint crossover. Ya, ini sesuai dengan nilai n-nya. Ya, berapa titik ya, berapa titiknya. Pemilihannya bagaimana ya? Bisa secara acak ataupun sudah ditentukan berdasarkan kasusnya. Ya, beda kasus akan beda titik pemecahannya di sini. Ya, ini adalah titiknya. Oleh karena itu ini dilakukan crossover, teman-teman. Ini akan pindah ke sini dan ini akan pindah ke sini. Begitu juga sisi yang ini. Nah, pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sehingga keturunan barunya akan menjadi seperti ini. Ya, ini tadi ya, yang saya tandai ini adalah hasil dari bukan ini ya, tapi yang ini yang saya lingkari ini. Nah, ini adalah hasil dari crossovernya. Kemudian mutasi. Ya, mutasi ini lah perubahan gen gitu ya secara independen pada suatu kecepatan mutasi tertentu. Ya. Pergantiannya gimana? Ya tinggal disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan tipe gennya. Contohnya misalkan di sini, kalau contoh yang ada di sini adalah tipe gennya adalah biner, di mana biner itu kan bilangannya hanya ada 0 dan juga 1. Nah, di sini terjadi mutasi, teman-teman ya, ini. Yang saya tandai ini 1, ternyata dia terjadi mutasi saat proses perkembangan gitu ya, menjadi 0. Dan juga ini terjadi mutasi menjadi 0 dan seterusnya. Nah, ini ternyata terjadi mutasi berganti menjadi 0. Dan jika ada pertanyaan titik-titik mana yang akan terjadi mutasi, ya sekali lagi itu bisa terjadi secara acak ataupun ditentukan berdasarkan kasusnya. Beda kasus akan beda juga proses mutasinya ataupun cara mutasinya. Ya, nanti akan terlihat jelas gitu ya. Terlihat jelas di contoh yang diberikan di slide ini. Nanti ada 2 contoh gitu ya. Bagaimana bukan hanya mutasi ya, tapi crossovernya ya, proses crossover dan juga mutasinya itu berbeda. Bahkan proses seleksinya pun sampai membentuk populasi baru pun juga akan berbeda. Sekali lagi tergantung dari kasusnya yang dihadapi. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh kasus yang pertama dari penerapan algoritma genetika.
Nah, ini contoh kasus yang pertama, misalkan ada suatu masalah di mana masalah yang ingin diselesaikan adalah mencari X untuk maksimal dari X kuadrat, di mana X-nya itu adalah bilangan 0 sampai 31. Ya, di sini kita ingin menentukan nilai X, ya, nilai X kuadrat yang paling maksimal dari sekumpulan nilai yang ada di sini. Ya, solusinya di sini yang pertama adalah untuk representasinya, X-nya nanti akan direpresentasi ke dalam bentuk kode biner. Ya, sehingga nilai 0, 1, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai kromosom. Lah, kode-kode binernya 1010 itu adalah gennya. Kemudian ukuran populasi awalnya, ya, populasi awalnya yang dibangkitkan itu adalah 4. Di mana nanti populasinya itu akan diinisialisasi atau dipilih secara acak dari sekumpulan angka ini. Nah, sekali lagi ini tergantung kasusnya ya. Kasusnya ini seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk crossovernya digunakan 1 poin crossover. Kemudian mutasinya mutasi bit dan seleksinya menggunakan roulette wheel di sini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini kita perhatikan di tabel ini. Ya, dari keempat tadi ya, kan tadi kan bahwa di sini ditentukan gitu ya, berdasarkan kasusnya adalah ukuran populasinya adalah 4. Inisialisasinya acak ya, pembangkitan populasi awalnya adalah secara acak dengan jumlahnya 4. Ya, contohnya ini. Ternyata yang terpilih adalah bilangan ini. 13, 24, 8 dan 19. Saya balik lagi ke slide sebelumnya, di mana X-nya nanti direpresentasikan ke kode biner. Nah, ini adalah kode binernya. Kode biner itu yang hanya terdiri dari angka 0 dan juga 1 di sini. Nah, ini adalah kode binernya. Ya, setelah itu langkah-langkah dari algoritma genetika adalah kita menghitung dulu nilai fitnessnya. Ya, menghitung nilai fitnessnya ini adalah berdasarkan problemnya, masalahnya gitu ya. Nah, di sini kan kita ingin mencari nilai maksimal dari X kuadrat. Berarti kan nilai fitnessnya di sini adalah X kuadrat. Maka angka-angka ini akan kita kuadratkan. Berarti 13 kuadrat adalah 169, 19 kuadrat 361. Kemudian di sini ada totalnya, rata-ratanya dan juga nilai maksimalnya. Nah, nilai maksimalnya di sini didapatkan yaitu nilai fitness maksimalnya adalah 576, di mana 576 itu X-nya adalah 24 di sini. Ya, kemudian probabilitas. Nah, bagaimana menghitung probabilitasnya di sini adalah nilai fitness dibagi total fitnessnya. Nilai fitness dari suatu individu dibagi total fitnessnya. Maka di sini untuk individu yang pertama atau string nomor 1 ini probabilitasnya adalah 169. Di sini nilai fitnessnya 169 dibagi 1170 totalnya, maka probabilitasnya adalah 0,144. Begitu juga seterusnya. Ya, untuk string nomor 4 berarti 361 dibagi 1170 sehingga didapatkan probabilitasnya 0,309. Di mana ini jika ditotal keseluruhan ini jika ditotal harus 1. 1 ini merepresentasikan 100%. Ya, total dari probabilitas.
yang ada di sini. Ya, kemudian di sini menggunakan tadi teknik seleksinya adalah roulette wheel. Ya, range-nya bagaimana cara menentukan ini adalah perhatikan baik-baik teman-teman. Untuk string nomor 1 ya selalu dimulai dari angka 0 sampai 0,144. 0,144 ini adalah probabilitasnya dari string nomor 1. Untuk string nomor 2, range-nya adalah dimulai dari 0,144. Probabilitas dari yang sebelumnya atau range sebelumnya. Range sebelumnya kan 0, minimalnya 0, maksimalnya adalah 0,144. Nah, ini akan menjadi nilai minimal ya untuk string nomor 2 sampai 0,637 ya. Mengapa bukan 0,492? Karena adalah merupakan penjumlahan dari yang sebelumnya, probabilitas sebelumnya. Jadi 0,637 ini didapatkan dari 0,144 ditambah 0,492 ya, seperti itu. Begitu juga selanjutnya string nomor 3 0,63 sampai berapa ya, tinggal ditambahkan 0,055 ya. Begitu juga selanjutnya untuk string nomor 4 dari 0,691 ditambah 0,301 sehingga maksimal itu harus 1, dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka 1 ya, sesuai dengan total probabilitasnya harus 1 di sini ya. Sekali lagi ya, 0 sampai 0,144, kemudian 0,144 sampai berapanya itu tinggal ditambahkan dengan 0,492 sehingga sampai 0,637. 0,637 sampai berapa tinggal ditambahkan 0,055 dan 0,69 sampai dengan 1 karena ditambah 0,309 ya. Dari sini ya berdasarkan tadi range dari roulette wheel tadi, di sini kita mengenerate 4 nilai random antara 0 sampai 1. Kenapa 4 nilai random? Karena ingat populasinya itu adalah 4. Populasinya adalah 4. Ya, sedangkan nilai probabilitas itu kan dari 0 sampai 1. Maka di sini merandom angka 0 sampai 1 sebanyak 4 kali. Oke, hasil random yang pertama itu ternyata adalah 0,347. 0,347 itu berada di range yang mana? Ya, ternyata berada di range yang ini. Saya ganti dengan warna yang lain ya, warna biru ya teman-teman ya. Nah, dia berada di range yang ini. 0,347. Maka ini masuk ke dalam proses seleksi ya teman-teman ya. Tadi masuk dalam evaluasi, ini masuk dalam proses seleksi. Maka yang terpilih adalah string nomor 2 ya, sesuai dengan range-nya. Yang terpilih string nomor 2. Individunya adalah 11000, nilai aslinya adalah 24. Fitnessnya ya tinggal dikuadratkan. Ya, ini random ya teman-teman ya. Begitu juga yang ini. Misalkan yang ketiga ini 0,561 ya, ternyata dia juga masih masuk di range-nya string nomor 2, maka yang terpilih juga dia nomor 2.
0,9552. Ya, dia masuk ke dalam range yang ini. Maka yang terpilih adalah string nomor 4 di sini, yaitu hasil dari proses seleksi. Ya, sehingga populasi yang baru dari proses seleksi adalah ini. Teman-teman, ini adalah populasi yang baru. Kemudian populasi yang baru ini akan digunakan untuk di proses selanjutnya, tahapan selanjutnya, yaitu crossover. Ya, jadi ini populasi ini, ya, angka-angka ini itu berdasarkan dari populasi yang ada sebelumnya. Ya, kemudian lakukan proses crossover di sini. Ya, proses crossover ini harus berpasangan ya, teman-teman ya. Namanya juga perkawinan gitu ya. Perkawinan itu ya secara berpasangan di sini. Ya, oleh karena itu ya yang pertama dengan kedua, yang ketiga juga dengan yang keempat di sini. Poin crossovernya antar pasangan itu juga berbeda. Ya, ini juga ditentukan juga secara acak ya, teman-teman ya, poin crossovernya di sini. Ya, untuk pasangan yang pertama ternyata poin crossovernya adalah 4, sehingga akan terbentuk individu yang barunya adalah seperti ini. Ya, 2 individu yang baru hasil crossover. Kalau yang pasangan kedua yaitu nomor 3 dengan nomor 4, poin crossovernya ada di 2 di sini, maka hasilnya 2 individu barunya adalah seperti ini. Ya, kemudian nilai value aslinya berapa? Ya, value asli didapatkan di mana ya, tinggal kita hitung ya, teman-teman ya. Berarti kalau yang terakhir ini itu kan berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 kan 16. Kalau yang ini berarti kan 2 pangkat 4 16 ditambah 2 pangkat 3 8. Ya, berarti 16 tambah 8 24 ya. 24 ditambah 2 pangkat 1 yaitu 2, berarti 26. 26 ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti 1. Berarti nilainya adalah 27. Yang tadi pun di proses seleksi juga sama ya, value-nya ini didapatkan dari mana ya, dari individunya ya. Kan karena ini kan dalam bentuk biner 1 0 di sini. Ya, setelah ini ya, hitung juga nilai fitnessnya, teman-teman. Nah, di sini akan menghasilkan populasi yang baru lagi dari hasil crossovernya. Nah, dari hasil crossover ini akan digunakan di proses mutasi ya, dimana ini dari hasil crossover yang sebelumnya. Ya, kemudian di sini terjadi mutasi, teman-teman. Sekali lagi ya, mutasi poinnya di sini ini bebas, teman-teman ya. Nah, kebetulan misalkan contohnya, apakah mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ya, mungkin tidak ya Pak ya, kalau misalkan di suatu individu ini tidak ada gen yang berubah, mungkin saja. Nah, contohnya seperti ini ya, string yang pertama ini ya. Ini tidak terjadi mutasi sama sekali, teman-teman ya. Tidak ada perubahan gen sama sekali, dari 11001 tetap jadi 11001. Nah, yang kedua ini terjadi mutasi di gen yang pertama. 0 berubah menjadi 1. Di sini tidak terjadi mutasi. Di sini
terjadi mutasi di gen yang ketiga, berubah menjadi 1. Sehingga ya mutasi bisa terjadi, bisa jadi tidak terjadi mutasi atau terjadi mutasi di 1 titik, bisa 1 titik atau 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Sekali lagi, poin mutasi itu juga secara acak ya teman-teman ya. Kemudian mendapatkan nilai value-nya berapa dari hasil mutasinya, nilai value aslinya, kemudian dihitung nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya sekali lagi adalah X kuadrat di sini. Sehingga dari proses genetik algoritma atau algoritma genetika tadi bisa kita lihat ada peningkatan nilai fitness di sini. Ya, terjadi peningkatan nilai fitness. Ada yang juga sempat turun gitu ya, tapi kemudian meningkat lagi di sini. Ya, ada yang terus juga meningkat. Nah, di sini bisa kita lihat dari sumnya juga ya, terjadi peningkatan terhadap nilai fitnessnya. Yang artinya kalau terjadi peningkatan terhadap nilai dari fitnessnya atau total dari fitnessnya, maka kita semakin dekat gitu ya, semakin dekat untuk menemukan solusi yang terbaik di sini. Seperti itu ya, sama seperti kita balik lagi ke ini ya. Nah, di sini setelah terjadi mutasi, populasi yang baru ini sudah komplit ya. Beneran sudah komplit belum ya? Kalau sudah, maka dicek apakah ini merupakan solusi terbaik. Kalau bukan merupakan solusi terbaik ya, maka dievaluasi lagi. Ya, kalau sudah maka dia akan selesai. Oke, teman-teman, kita lanjut masuk ke contoh yang kedua, contoh kasus kedua. Nanti di sini akan terlihat perbedaannya ya, teman-teman ya, dari contoh kasus yang pertama, bagaimana proses seleksinya, kemudian fitnessnya, evaluasi fitnessnya, kemudian bagaimana melakukan crossover dan juga melakukan mutasi dan membentuk populasi baru ya. Ini tergantung dari kasus ya, sekali lagi. Oke, di sini kasus yang kedua. Di sini contohnya, di sini ada rute perjalanan dari Jakarta ke Surabaya di sini. Dimana nantinya di sini ada ketentuannya adalah bagaimana rute yang paling optimal ya jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya tapi melewati 6 kota di sini. Ya, melewati 6 kota di sini. Oleh karena itu, untuk pembentukan populasi awalnya di sini kita tentukan rute di mana kota yang ditempuh itu jumlahnya adalah 6. Jumlah 6 itu termasuk Jakarta dan Surabaya ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini populasi awalnya. Ini saya singkat di sini, teman-teman ya. Mulai dari Jakarta ke Surabaya ya, contohnya misalkan saya ambil yang di poin ketiga ini ya, teman-teman ya. Di poin ketiga ini Jakarta, Cirebon, Yogyakarta ya, Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, kemudian baru ke Surabaya ya. 6 titik, 6 kota ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah populasi awalnya, alternatif rutenya yang bisa dipilih
Ya, kalau misalkan tidak ada ketentuan di soal seperti contoh yang pertama tadi bahwa ketentuannya adalah 4 populasi, sorry bukan 4 populasi, 4 individu dalam satu populasi. Ya udah berarti kita tentukan 4, tapi kalau tidak ditentukan di soal maka kita bisa mencari gitu ya alternatif sebanyak-banyaknya di sini untuk populasi awalnya. Kemudian ditentukan juga bahwa probabilitas mutasi itu adalah 0,2 dan probabilitas crossover itu 0,3 dan probabilitas seleksi adalah 0,5. Dimana sekali lagi totalnya di sini harus 1. Di sini ya. Kalau sebelumnya, contoh sebelumnya ya, probabilitas itu kan probabilitas tiap individu ya, teman-teman ya, tiap individu, tapi di sini untuk contoh ini gitu ya, contoh yang kedua ini probabilitasnya adalah tiap tahap, bukan tiap individu lagi, tapi tiap tahap, tetapi totalnya juga harus 1 di sini. Gitu ya, total dari probabilitasnya untuk mutasi, crossover, dan juga seleksi. Tadi setelah bangkitkan populasi awal, maka kita tentukan evaluasi fitnessnya. Kita mengevaluasi fitnessnya jika diketahui nilai fitnessnya itu adalah total jarak yang ditempuh dari Jakarta ke Surabaya. Maka nilai-nilai fitnessnya adalah seperti ini. Nah, misalkan contohnya yang pertama ini ya, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surakarta, Malang, Surabaya. Nah, maka di sini kita hitung jaraknya ya, Jakarta, Cirebon 327. Ke Semarang ditambah 305, ke Surakarta tambah 97, ke Malang tambah 370, ke Surabaya tambah 94. Totalnya didapatkan yaitu 1193. Hitung semua nilai fitnessnya di sini. Ya, setelah ketemu baru lakukan seleksi. Ambil yang memiliki nilai fitness yang terbaik. Ya, jumlah yang diambil ditentukan adalah probabilitas seleksi dikalikan total individu. Tadi kita lihat bahwa probabilitas seleksinya adalah 0,5 dikali total individu dalam satu populasi. Ya, total individunya kan 6, berarti 0,5 dikali 6 itu adalah 3. Maka diambil yang memiliki nilai fitness terbaik. Nah, nilai fitness terbaik untuk kasus ini adalah yang memiliki jarak total terkecil. Ya, oleh karena itu didapatkan 3 ini ya, teman-teman ya. 3 rute ini yang diberi kotak merah. Dia ketiganya ini merupakan yang memiliki nilai fitness terbaik, yaitu yang memiliki jarak terpendek di sini. Ya, setelah itu dilakukan crossover. Ya, untuk kasus ini beda seperti contoh kasus yang pertama bahwa untuk proses crossover itu dilakukan berdasarkan ya populasinya berdasarkan hasil seleksi sebelumnya. Tapi di sini untuk crossover itu berdasarkan populasi awal. Populasi awal tuh yang mana ya? Populasi ini. Ya, bagian ini. Ya, berdasarkan populasi awal, misalkan kita tentukan titik crossovernya di sini. Nah, titik crossovernya yang diberi kotak di sini dan pasangannya. Ya, pasangannya untuk dilakukan crossover di sini. Kemudian mungkin nanti teman-teman ya ada pertanyaan loh. Bagaimana kalau misalkan jumlahnya ganjil ya, misalkan contohnya 5 jumlahnya ganjil, nah kan pasti ada satu individu yang tidak mendapatkan pasangan ya. Bagaimana itu ya, individu yang terakhir itu nanti akan kita pasangkan dengan individu yang nomor 1 atau individu yang pertama
Itu jika kondisinya ganjil gitu ya. Ya anggaplah kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kawin cerai gitu ya teman-teman ya. Ya anggaplah seperti itu jika ganjil. Kalau ganjil kan berarti yang individu terakhir nggak dapat pasangan ya untuk melakukan crossover. Lah bagaimana dia akan melakukan crossover? Dia dengan individu pertama atau individu terakhir tadi ya tidak dilakukan crossover sama sekali, yang artinya ya dia tidak berubah, dia tidak melakukan perkawinan gitu ya dengan siapapun ya. Opsinya itu ya bisa dipasangkan dengan individu yang pertama atau tidak dipasangkan sama sekali, yang artinya tidak dilakukan crossover untuk individu yang terakhir jika jumlah individu dalam suatu populasi itu ganjil di sini. Ya, ini hasil crossovernya ya. Nah, dari hasil crossover ini nanti akan membentuk individu-individu yang baru, kemudian hitung lagi nilai fitnessnya. Nah, misalkan ada kejadian khusus yang terakhir ini ya, hasil crossover yang terakhir ini tidak bisa ditentukan nilai fitnessnya karena kenapa? Dari Cirebon ke Surakarta itu tidak ada jalur langsungnya. Kita lihat ke gambar lagi ya, Cirebon ke Surakarta itu tidak ada jalur langsungnya. Cirebon ke Surakarta, sehingga tidak ada nilai fitnessnya ya. Setelah itu ambil yang memiliki nilai fitness terbaik. Jumlah yang diambil adalah probabilitas crossover. Tadi probabilitas crossovernya itu adalah 0,3 dikalikan total individunya 6. 0,3 kali 6 1,8. Kalau dibulatkan itu menjadi 2, sehingga ada 2 individu yang terpilih ya dengan nilai fitness yang terbaik, yaitu ini dan ini. Kebetulan rutenya sama. Kalau kita lihat rutenya sama, bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa gitu ya. Di contoh yang pertama tadi juga sama dengan teknik memakai roulette wheel tadi ya. Ada 2 individu yang terpilih 2 kali ya, nggak masalah. Ini pun juga sama gitu ya. Ada 2 rute yang terpilih ya, karena memang 2 rute yang sama yang terpilih karena ya berdasarkan nilai fitnessnya yang terbaik ya memang itu gitu ya, sehingga tidak masalah terkait hal ini gitu ya, walaupun mungkin rutenya di sini kembar ya. Kemudian setelah crossover, mutasi. Kalau contoh yang ini itu ya, ini berdasarkan populasi awal ya, sekali lagi tetap berdasarkan populasi awal di sini. Nah, kemudian di sini untuk proses mutasinya adalah agak sedikit berbeda seperti contoh yang pertama tadi gitu ya. Contoh yang ini adalah dia dilakukan pertukaran gen. Ya, pertukaran posisi di sini seperti yang ada di kotak ini gitu ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Yang saya tandai ini berarti nantinya Yogyakarta dan Surakarta ini akan bertukar posisi karena terjadi mutasi. Dan hasilnya seperti ini, dan hitung lagi nilai fitnessnya. Kalau yang tidak ada nilai fitnessnya ya sudah biarkan saja gitu ya. Ya berikan keterangan tidak ada jalur misalkan ya dari Cirebon ke Surakarta dan seterusnya, dari Bandung ke Surakarta tidak ada jalur. Nah, kemudian ini yang mendapatkan nilai ada nilai fitnessnya di sini. Kemudian ambil nilai fitness yang terbaik ya, probabilitas mutasi dikali total individu. Tadi probabilitas mutasinya adalah 0,2 kali total individu 6 berarti 1,2 dibulatkan ya, berarti 1 yang terpilih hanya 1, yaitu rute ini. Kalau misalkan ternyata probabilitasnya 0,3 Pak,
Ya, misalkan 0,3 berarti yang terpilih 2, ya nanti ambil salah satu gitu ya. Ambil salah satu misalkan yang teratas gitu ya, rute yang teratas. Jika kondisinya ya jumlah yang diambil itu adalah 2, sedangkan yang satu itu kok ternyata ini ya ada nilai fitnessnya, yang satu lagi ini tidak ada jalurnya, ya udah ambil saja, tidak apa-apa di sini. Seperti itu. Ya, kemudian di sini setelah semua proses selesai ya, mulai dari pembangkitan populasi awal, evaluasi fitness, seleksi, crossover, mutasi selesai, maka akan terbentuk populasi yang baru. Populasi yang terbaru ini ya, ini dibentuk dari mana? Dari hasil, yang pertama adalah dari hasil seleksi. Ya, dari hasil seleksi tadi ya, kita balik lagi dari hasil seleksi. Itu kan ada 3 individu yang terpilih di sini. Ya, ada 3 individu yang terpilih. Maka dia akan masuk ke dalam populasi baru. Kemudian hasil dari crossover tadi, 2 individu yang terpilih. Tambahkan di sini, dan hasil dari mutasi adalah 1 individu yang terpilih. Oke, kemudian ulangi lagi langkah 1 sampai 5 dengan menggunakan populasi yang baru. Populasi yang baru ini adalah yang ini gitu ya. Dari populasi baru ini, karena kenapa? Karena belum mendapatkan hasil yang konvergen. Ya, hasil konvergen itu seperti apa? Nanti ada penjelasannya gitu ya. Ya, lakukan lagi dengan populasi yang baru tadi ya, mulai dari evaluasi fitness, kemudian proses seleksi ya, seleksi diambil 3 yang terbaik. Setelah itu crossover, ambil titik crossovernya secara random, lakukan crossover. Kemudian tentukan nilai fitnessnya dan kita seleksi lagi. Karena crossover tadi mengambil 2 yang terbaik, maka diambil 2 yang terbaik di sini. Setelah crossover, kemudian mutasi, ambil titik mutasinya lagi secara random. Kemudian lakukan pertukaran gen, tentukan nilai fitnessnya dan juga seleksinya. Nah, sehingga akan membentuk lagi populasi yang baru. Nah, dari sini kita bisa lihat ada sesuatu yang unik, teman-teman ya, di sini ya. Ada sesuatu unik yang terjadi di sini. Sesuatu yang unik di sini, teman-teman, adalah ya nilai 1061 ini semakin mendominasi, teman-teman ya. Kita lihat ya, nilai 1061 ini semakin mendominasi di populasi. Berarti ada kemungkinan ya, ada kemungkinan inilah yang merupakan solusi terbaik karena dia semakin mendominasi di dalam populasi. Ya, ulangi langkah 1 sampai 5 jika populasi baru belum konvergen. Bagaimana kondisi dikatakan konvergen adalah seperti ini. Jika semua individu pada populasi baru memiliki nilai fitness yang sama. Seperti contohnya berikut ini. Ya, jika sudah seperti ini ya, ini dikatakan konvergen. Berarti setelah ini dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik ya, solusi terbaik untuk perjalanan dari Jakarta sampai Surabaya dengan melewati 6 kota di sini adalah dari Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Malang, kemudian baru Surabaya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, mungkin ya, ada pertanyaan, berapa kali iterasi yang dibutuhkan agar mendapat kondisi yang konvergen? Ya, jawabnya adalah tergantung dari beberapa faktor.
Ya, tadi kan kita nggak tahu ya berapa kali harus dilakukan iterasi perulangan dari langkah 1 sampai 5. Itu dilakukan berapa kali? Ya, kita tidak tahu di sini, tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, jumlah populasi awal yang dibangkitkan. Semakin banyak populasi awal, ya kemungkinannya iterasi yang dibutuhkan akan semakin banyak. Kemudian nilai dari probabilitas seleksi, crossover, dan mutasi yang digunakan, karena itu akan mempengaruhi jumlah populasi baru yang terbentuk. Selain itu, titik crossover dan mutasi yang dipilih. Nah, itu juga penting juga teman-teman ya, titik mutasi dan crossover yang dipilih. Nah, itu menentukan berapa kali iterasi yang harus dilakukan. Ya. Oke, kesimpulannya gitu ya, kesimpulan yang dapat ditarik, algoritma genetika itu ada 5 tahapan utama. Ya, yang pertama inisialisasi, pembangkitan populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, dan mutasi. Dari 2 contoh yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang digunakan untuk melakukan kelima tahapan yang ada bisa berbeda-beda, tergantung dari kasus yang akan diselesaikan. Sekali lagi, tergantung dari kasus yang diselesaikan. Seperti contoh kasus yang pertama, proses seleksinya beda, proses mutasi beda, proses crossover beda dibandingkan dengan contoh yang kedua. Tergantung dari kasus yang ingin diselesaikan. Intinya adalah algoritma genetika itu ada 5 tahapan ini. Ya, secara konsep umumnya gitu ya dari algoritma genetika. Oke, teman-teman, di sini ada satu buah latihan buat kalian gitu ya. Ini ada contoh kasus adalah seorang kurir JNX ingin mengirimkan paket ke semua lokasi seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Angka-angka di sini mewakili jarak antar lokasi. Diketahui lokasi awal pengiriman itu adalah A. Lokasi akhirnya adalah F, di mana nanti kurir nanti ini tidak boleh kembali ke lokasi awal. Ya, tidak boleh kembali lagi ke lokasi awal. Ini ya, dengan menggunakan algoritma genetika, tentukan rute paling optimal yang harus ditempuh kurir tersebut dengan ketentuan ini berikut. Tentukan populasi awal secara random sebanyak 5 individu. Ya, kombinasinya nanti masing-masing anak pasti akan berbeda gitu ya, karena kombinasinya itu pasti akan banyak sekali di sini. Tapi di sini untuk satu populasi awalnya hanya terdiri dari 5 individu. Misalkan A, C, D, B, E, F, koma dan seterusnya bla 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 sampai 5 individu. Gitu ya. Kemudian probabilitas mutasi itu 0,2, seleksi 0,4, crossover 0,4. Berarti di sini ini cara yang kalian gunakan ini adalah mirip seperti contoh yang kedua. Ya, untuk latihan kali ini proses pengerjaannya mirip seperti contoh kasus yang kedua, yang rute dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ya, silahkan teman-teman dikerjakan. Ya, kemudian jangan lupa upload di Google Classroom sesuai KP kalian masing-masing sebelum deadline. Jika ada pertanyaan ya terkait dengan materi kita hari ini, silahkan kalian bisa langsung bertanya melalui komen langsung ya, melalui Google Classroom, ataupun kalian bisa email gitu ya, email ke saya ataupun ke Bu Monica di sini. Ya, oke, teman-teman, sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan
video pembelajaran ini. Semoga apa yang saya jelaskan melalui video ini tentang materi algoritma genetika bisa kalian pahami dengan baik, teman-teman. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa menyampaikan ke saya ataupun ke Bu Monica melalui email. Kalau ke saya ya email ke vincent@staff.ubaya.ac.id. Kemudian kerjakan latihannya dan upload di Google Classroom sesuai KP sebelum deadline. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata yang saya ucapkan di dalam video ini, dan selamat belajar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman.